Halo Narapati Bimantara, kembali lagi ketemu di pembahasan tryout CT. Ini untuk kipat yang terakhir, karena ini pembahasan untuk dari nomor 8 hingga nomor terakhir di esai atau di isian singkat. Oke, langsung saja kita ke nomor 8 ya. Nomor 8, dengan menggunakan prinsip pattern recognition, tentukan angka berapa yang merupakan digit terakhir dari operasi 77 pangkat 776. Oke, kalau teman-teman menemui soal seperti ini, teman-teman nggak usah panik. Langkah pertama adalah tentukan terkait pengulangan berapa sih 77 ini ya. Kalau sama dua angka, kebanyakan Kak, kita coba dipecah menjadi satu. Karena kebetulan sama ya. Jadi yang kita gunakan adalah digit terakhirnya. Jadi pertama kita cari berapa kali pemangkatan sehingga angka 77 ini dia berulang lagi digit terakhirnya. Kita ambil 7 aja. Kalau dia pangkat satu dia 7. Kalau dia pangkat 2 dia 49. Kalau dia pangkat 3 berarti dia 49 dikali 7. 49 kali 7 dia 30. Kalau seumpama susah Kak, ini gimana kalau nggak ada kalkulator? Karena kita maunya hasil digit terakhir, berarti kita anggap saja yang terakhir. 9 kali 7 itu kan 3 sekian gitu ya. Kalau dia pangkat 4, kita kalikan 7 lagi, 3 kali, berarti 9 kali 7 itu dia, bentar, kali 7 itu 3 kali 7 kan 21 ya, kita ambil angka belakangnya berarti satu sekian. Kemudian kalau kita kalikan 7 lagi dia 7 terus depannya sekian. Nah, ketemu nih. Dia akan berulang 7 ya belakangnya ketika dia telah pemangkatan 4 kali. Artinya perulangannya adalah 4 kali. Kita tulis dulu di sini dia perulangannya adalah 4 kali. Perulangannya 4 kali. Nah, fungsi perulangannya untuk apa? Untuk modulo. Jadi kita tinggal modulokan saja pemangkatannya dengan perulangannya. Kita punya 776. Kalau kita mod 4, itu hasilnya adalah 0. Ya, karena dia habis dibagi 4. Hasilnya kalau dibagi dia itu sekitar 3104 kan tanpa ada sisa komaan dan ini berarti ini dia habis. Nah, kalau dia habis berarti angka terakhirnya berapa? Nah, kalau seumpama dia tidak ada sisa, kita kembalikan dengan pembagian dia habis dibagi berapa sih? Dibagi bilangan itu sendiri. Ingat, bilangan itu sendiri. Artinya dia habis dibagi dengan 7. So, pada pangkatan 77, di pangkat 776, digit terakhirnya adalah 7. Asumsinya, karena dia 0, itu angka terakhirnya adalah bilangan itu sendiri. Nah, mod itu, jadi teman-teman, bagi teman-teman yang belum mengenal mod, itu kan mod sama dengan modulo atau sisa ya. Sisa simbolnya itu bisa pembagian. Kalau di SJOKOT itu ya, mirip, prinsipnya mirip pembagian. Contoh, kalau 20 kita mau 3, itu sisa 2. Oke, karena anggapannya 3 dikali 6 itu udah 18. Kan? Kemudian di sini 20 dikurangi 18 sama dengan 2. Nah, satu lagi, kalau seumpama yang di depan ini lebih kecil dibanding belakang, seperti eh ini, 2 di mod 10. Karena kan tidak bisa dibagi, artinya hasilnya adalah bilangan itu sendiri karena dia tidak bisa dioperasikan. Begitu. Oke, kalau seumpama di sini dia sisa 1, berarti kita
Di sini ini pangkat 1. Kalau dia sisa 2, oh berarti digit terakhirnya itu 4. Di sini itu 9 begitu ya. Oke, kita lanjut. Jadi prinsipnya pertama, tentukan berapa kali perulangan untuk bilangan akhirnya. Kemudian tentukan lagi modnya hasilnya berapa begitu. Kalau sisa 0 dan 1 berarti dia ada bilangan itu sendiri karena dia habis dibagi bilangan itu sendiri. Oke, kita lanjut di nomor 9. Segitiga Pascal adalah sebuah pola geometris yang terdiri dari angka-angka yang membentuk segitiga. Di dalam segitiga ini, setiap angka adalah jumlah dari dua angka di atasnya secara diagonal. Berikut ini contoh segitiga Pascal ya, gambarannya. Apabila puncak segitiga merupakan baris ke satu, satu dari segitiga Pascal, maka jumlah bilangan pada baris ke-10 berapa? Ini kan baru satu, terus ini dua, terus tiga, dan empat ya. Ini kita bisa tulis kalau satu dia angkanya satu, kalau dua dia dua karena dijumlah saja. Kalau tiga dia dua tambah satu dia ada dua, tiga, empat. Kalau dia empat dia 8. Kelihatan nggak? Dia ini berpola apa? Ya, dia perkalian ya. N, N min 1 dikali 2. Atau bisa kita singkat 2 pangkat N. Menyesuaikannya. Tapi dimulai dari angka 2. Jadi kalau kita di sini kita urutkan biasa dulu. Kalau 5 berarti dia kan 16 ya. Kalau 6 dia 32, 7 dia 64, 8 dia 128. Kemudian ini kakak tarik di sini ya. 128 dia 8, 9 berarti sebentar 128 dikali 2 ya. 8 dikali 2 itu 256. Kemudian kalau 10 dia ada di 5, 1, 2. Tuh 2, 3, 4. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, dikarenakan dia dimulai dari 2, kita anggap ini kan 2 pangkat 1. Artinya kalau kita mau barisan ke 10, dikurangin 1 ya. 2 pangkat 9. Begitu. Jadi kita tuh bisa untuk membuat rumus ya dari pattern yang ada. Itulah fungsinya dari algoritma, dan beberapa soal itu memiliki pattern yang berbeda, pola yang berbeda. Nah, itu kita fungsinya bisa mempelajari nih, memahami kira-kira kalau clue-nya seperti ini bagaimana penyelesaiannya. Oke, kita lanjut ya. Nomor 10. Pada suatu hari, Cita yang telah selesai menggoreng pisang gorengnya ingin membagikan pisang goreng tersebut kepada beberapa orang yang ada di tempat tinggalnya. Akan tetapi ada hal yang menarik. Jika pisang goreng tersebut dibagikan secara utuh sama rata kepada 3 orang, akan bersisa 2 nih. Jika dibagikan kepada 5 orang, akan bersisa 1. Jika dibagikan kepada 7 orang, akan bersisa 5. Memadukan minimal pisang yang telah Cita goreng minimal ya. Nah, ini dia tuh pakai sistem KPK ya, teman-teman. Berarti kita mencari angka yang sama setiap pengambilan. Jadi kita asumsikan kalau diambil setiap 3 orang nih dia sisa 2. Kalau setiap 5 orang dia sisa 1. Jadi gini, kita anggap ini ada B, A, B, C gitu ya. Ketika A itu kan diambil setiap 3 orang. Dia sisa 2. Oke, kalau kita ngambil B, itu untuk 5 orang dia bersisa 1. Kalau kita ngambil C, 7 orang dia sisa 5. Nah, caranya untuk mencapai KPK, kita harus menjumlahkan setiap pengambilan aslinya. Berarti tambah 3, ini tambah 5, ini tambah 2. Nah, tips dari aku, kita kerjakan yang paling besar dulu. 5 tambah 2, 7. Tambah 7 itu 14. Ya kan? Kemudian
eh salah. Di sini bukan 5 tambah 2 ya. Di sini 5 tambah 7. Itu dia 12 tambah 7 dia 19 tambah 7 dia 20. Nah, kita sampai sini dulu ya. Boleh tambah 7 lagi. Jadi 33. Kita coba keep beberapa angka di sini ya. Oke, ini kakak lingkarin warna merah. Nah, kita coba cocokkan dengan angka yang kita akan temukan di depan sini. Berarti tambah 5 dia 6. Berarti ditambah 5. Dia itu ada 11. Kemudian tambah 5 lagi dia itu ada 16. Tambah 5 dia ada 21. Tambah 5 dia ada 26. Nampak ke yang sama? Ini ya. Ini kakak lingkari setiap hasil penjumlahannya. Kemudian yang terakhir di sini tuh ada eh, setiap 3 pengambilan ya, ditambah 3, 8 tambah 3, 11 tambah 3. Jadi semakin kecil tuh semakin banyak jumlahan yang akan kita hitung ya. Dia 17. Kemudian tambah 3, dia jadi 20, tambah 3. Wow, banyak sekali. Kemudian sini tambah 3, dia 26. Oke, udah kelihatan ya. Sebenarnya dari B dan C itu sudah terlihat mana KPK dia. KPK-nya adalah 26. Jadi minimal pisangnya adalah 26 buah. Oke, oke. Nah, di sini sebenarnya banyak tipe untuk soal seperti ini. Contohnya, kalau nanti ditanyakan nih di soal terkait hari yang sama, itu sama kita nyari KPK. Caranya bisa seperti ini. Mungkin sisa berapa hari sih dia berkunjung? 2 hari, 3 hari. Nah, anggap saja sisa itu di sini nih. Sisa itu di sini setengah panah. Nah, 3 ini adalah setiap pengambilan. Kalau nanti ditanyakan setiap kunjungan, berarti ini asumsinya setiap kunjungan tuh segitu banyaknya. Oke, kita ke nomor 11. Suatu hari, Bu Monika ingin memberikan permen kepada semua muridnya sebagai hadiah karena telah bekerja keras dalam ujian mereka. Guru Monika ingin membagikan permen tersebut dengan cara tertentu. Pertama, dia akan bagikan satu persatu permen dari murid pertama hingga terakhir. Kemudian, jika masih ada permen tersisa, Guru Monika akan membagikannya lagi satu persatu. Tetapi dimulai dari murid yang pertama hingga murid yang dari murid terakhir hingga murid pertama. Dan apabila masih ada sisa permen, diberikan lagi dari yang pertama, terakhir, lalu terakhir pertama, dan seterusnya hingga permen habis dibagikan. Di kelas Bu Monika ada 48 murid, di mana terakhir itu ada di murid kedua 4, murid ketiga pun merasa tidak puas karena dia menerima 6 permen, kemudian ke-11 dia menerima 7 permen. Berapa jumlah permen awalnya? Sederhananya dia itu ada 2 kubu ya. Pertama ada 24 awal ya dan 24 akhir. Di mana kenapa 24? Batasnya di 24. Ketika 24 awal dia mendapatkan 7 permen. Sementara 24 akhir hanya 6 permen. Kalau ditanya jumlah, langsung saja 24 awal berarti di sini 24 dikali 7 itu sama dengan eh berapa? 24 dikali 7 tuh 168. Kemudian yang ini adalah 24 dikali 6. Itu ada 144. Jika dijumlah, dia ada di jumlah 168 dia ada 312. So, totalnya 312. Jika ini dia terakhir di murid yang ke-15, berarti dia ada 15 awal, sisanya akhir gitu ya. Contoh nih, aku punya di sini 5 murid dah ya. Pertama, permennya satu, 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 satu. Kemudian dua, 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 dua. Kemudian tiga, tiga, tiga. Hop. Berarti hitungannya 3 awal itu dia punya 3 permen, 9. Kemudian terakhirnya 2 akhir dia punya cuma 2, 4. 9 tambah 4 sama dengan 13. Kita hitung banyaknya manual. Ya,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Terbukti ya. Ini karena pas banget dia ada di tengah-tengah, langsung aja 24 awal, 24 akhir. Tapi ini menyesuaikan di mana dia berhentinya. Ke-11. Nomor 12. Pada hari kemerdekaan, tim riset di jurusan kebudayaan melakukan survei kepada mahasiswa IPB angkatan 61. Dari responden dapat diketahui bahwa terdapat 66 mahasiswa suka menari. Kita tulis dulu sini. 66 itu menari. Kemudian 80 itu pantomim. Kemudian 40 itu keduanya. Nah, semesta itu ada 250. Semesta itu keseluruhannya ya. Dia 250. Kalau diingat itu kayak irisan seperti ini, teman-teman. Sorry. Irisan seperti ini. Oke. Di mana di sini tuh dia ada itu sudah ada lingkaran. Nah, ini dia kita mencari digambarkan seperti ini aja irisan. Anggap saja di sini ada M, ini P. M-nya dia ada 66 awalnya. P-nya dia ada 80. Tapi 10 suka. Artinya murni menari dikurangi 40 hanya 26. Pantomim dikurangi 40 hanya 40. Artinya sini 26, 40, dan 40. Artinya di sini orangnya itu hanya bisa di klasifikasikan 26 dia suka menari, 40 dia suka pantomim, 40 suka kedua, nah sisanya berapa? Kita jumlahkan ini dulu. 40 tambah 40 tambah 26 itu 106. Kita punya semesta 250. Dikurangin saja banyaknya orang. Berarti yang tidak suka keduanya adalah 250 dikurangi 106. Itu adalah sebesar 144. So, di sini banyak mahasiswa yang tidak menari dan tidak pantomim ada 144. Diketahui dia tidak ada di irisan manapun atau di golongan manapun. Begitu ya. Kemudian kita lanjut nomor 13. Sebuah string dikatakan balance jika jumlah kurung buka sama dengan jumlah kurung tutup. Jadi kalau jumlah kurung bukanya itu ada 2, berarti jumlah kurung tutupnya juga harus ada 2, gitu ya. Nah, di bawah ini adalah penomoran acak dari pseudocode untuk mengecek apakah sebuah string balance atau tidak. Nah, di sini jumlah ini itu sebenarnya urut ya, teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Salah. 5, 6, 7 dia di sini. Ini dia 8, 9. Nah, terus kan urutan penomoran yang menurut Anda tepat abrasi kata tersebut dapat melakukan output balance, inputnya ini, dan output tidak balance, inputnya ini. Artinya jumlahnya tadi tidak sama ya. Nah, pertama pasti adalah karena ini isian, kita coba dulu. Kalau 9, artinya ini itu 0 ya. Kemudian kita lanjut lagi. Jika, mesti kalau udah ada jumlah ini, jika karakter tersebut adalah kurung buka, ya, jumlah kurung tutup bertambah 1. Berarti ini 9, habis itu bisa 5, habis itu bisa 6. Setelah itu, jika dia kurung buka, maka dia harusnya kurung tutup gitu. Setelah kemudian selainnya, selainnya berarti ada 2 nih. Else ya, kita coba else aja. Oke, sebelumnya jumlah kurung buka kurung tutup adalah 0 tuh ada di awal ya. Jadi ini bisa 91 atau 19. Karena kita netralkan dulu semuanya itu 0 ya. Untuk siok
Sediokot itu emang semuanya nol. Kemudian habis L selainnya ini juga udah. Berarti kalau dia bukan kurung buka, berarti selainnya itu kurung bukanya ya. Selainnya artinya yang ada itu bukan kurung buka tapi kurung tutup. Artinya eh, kebalikannya sekarang kurung buka yang ada. Ya, artinya dia ada kurung buka. Oke. Kemudian kita lakukan pengecekan ya. Dia berarti urutan 1, 2, 3, 4. 4 dia cek. Kemudian terakhir adalah jika jumlah ini sama besar maka string balance. Berarti 8 ya. Balance. Bal gitu aja. Lainnya tidak balance. Di nomor 7. Berarti bisa urutannya adalah 195, 6, 2, 4. Ini salah 195, 6, 2, 3, 4, 8, 7. Atau 91. Begitu ya. Kenapa? Karena kita menetralkan dulu antara kurung buka dan kurung tutup atau inputan yang diterima di video code tersebut. Oke, oke, kita lanjut nomor 14. Var merpati integer itu begin merpati 2020. If merpati mod 100 kurang dari 20 dan merpati sama dengan merpati min 1, else merpati sama dengan merpati plus 4. Tapi yang kita tulis adalah merpati setelah diolah ditambah merpati setelah diolah. Kita punya awal itu 2020 ya. Kalau kita mod 100 di sisa berapa? Sisa 20. 20 itu masuk atas atau bawah? Karena ini tidak ada sama dengannya, berarti kita masuk yang bawah ya. Dia berarti selainnya. Karena dia lebih besar sama dengan jatuhnya. Berarti tambah 4. So, di sini 2024. Kita hitungnya adalah merpati setelah diolah ditambah merpati setelah diolah. Tinggal ditambah saja. Berarti ada 4048. Selesai gitu doang. Karena tidak ada perintah yang lebih signifikan lagi ya. Oke, langsung saja kita ke soal yang terakhir. Perhatikan studio code ya, itu. Studio code berikut. Function test n, if n kurang dari sama dengan 3, return n, else return n plus test n min 3, berapa nilai dari tes 10. Intinya kalau dia masih 1, 2, 3, dia returnnya adalah n itu sendiri ya. Ini n. Contohnya, berarti ini ada 0, 1, 2, 3. Tapi kalau udah 4, itu adalah n itu sendiri, tapi ditambah 3 sebelum. Ya, ingat di sini artinya adalah urutan 3 sebelumnya berapa? 1, 2, 3. 1. Berarti 4 tambah 1 sama dengan 5. Kalau kita mau 5, berarti di sini adalah 5 ditambah 3 sebelumnya adalah 2. Dia 7. Kalau kita maunya 6, berarti 6 tambah 3 sebelumnya itu 3. Ya, hasilnya berarti ini 9. Kalau 7, berarti 7 ditambah 3 sebelumnya adalah 5 ya, bukan 4 ya. Berarti ini ada 12. Sebenarnya ini berpola nggak sebelum kita menghitung sebanyak ini? Berpola. Pola dia adalah pada 3 pertama ini, dia plus 1. Tapi ketika dia sudah ke sini, dia plus 2. Ini plus 2, ya. Plus 2 3 kali. Tapi di sini dia langsung plus 3. Artinya yang 8 itu juga plus 3. Plus 3-nya berarti dia 15. 9 dia plus 3. Dia 18. 10 dia plus 4. Dia 22. So, nilai atas dari 10 adalah 22. Jadi teman-teman,
Untuk memudahkan kalian menghitung, tidak harus ditulis rumus seperti ini. Jika sudah paham patternnya apa, ulangannya apa, teman-teman bisa langsung langsung dijumlah-jumlah dia jumlah berapa kali. Nah, ini dia diulang 3 kali. Kemudian ditambah satu, diulang 3 kali, ditambah satu. Seperti itu. Karena 10 itu ada di ulangan yang keempat ya. Kalau di tiga dibagi 3 kan 10 bagi 4 itu kan sisa satu. 10 dibagi 3 kan sisa satu ya kalau di modulo. Berarti dia masuknya yang keempat, berarti plus 4. Jadi tidak perlu lah ditulis-tulis. Ini kan kalau ditulis jadinya kan 8 ditambah berapa berarti? 8 ditambah 7 kayak gitu asalnya ya. Tapi langsung aja. Berarti tambah 3 tambah 3 tambah 4. Berarti kalau 11 dia tambah 4 26 ya. 12 dia ditambah 4 30. Berarti kalau ke 13 bukan ditambah 4 tambah 5. Berarti sini 35. Seperti itu. Kerja dari pattern recognition atau pattern dari uh, setiap psiokot gitu ya. Oke guys, cukup sekian dari aku. Terima kasih buat yang udah menonton dari part 1 hingga part 4. Semoga tes kalian lancar. Jangan lupa berdoa dan semoga PPM-nya hijau semua. Bye-bye. Wassalamualaikum.